miskin yang berlokasi di Lotemat, Bintaro, di mana di dalam perjalanan atas desakan terdakwa, saksi anak Agnes mengatakan bahwa kartu pelajar anak korban David masih ada pada saksi anak Akses. Dengan demikian pula sebaliknya, kartu pelajar saksi anak Akses masih ada pada anak korban David. Bahwa oleh karena itu terdakwa memerintahkan saksi anak Akses menghubungi anak korban David agar menyampaikan akan mengembalikan kartu pelajar anak korban David tersebut, serta menghubungi jasa gosen untuk mengambil kartu pelajar anak korban David yang ada di rumah anak Agnes agar dikirim ke depan lobi Lotemat Bintaro. Bahwa sambil menunggu saksi anak Akses melakukan perawatan wajah, terdakwa menghubungi dan mengajak saksi anak Darren Thomas Cristiano Saitati dan Rafael Benitez alias Beni, tetapi tidak bersedia karena ada keperluan lain. Dan pada akhirnya terdakwa menghubungi dan mengajak saksi Sen diminta untuk menemani dalam rangka memukuli orang, yang akhirnya bersedia dan mengikuti ajakan terdakwa sehingga dijemput terdakwa menggunakan jeep mobil Rubicon B120 pukul 15.50 WIB di depan Alfamart Swadharma. Bahwa setelah gosen kartu pelajar anak korban David sampai di lobi Lotemat Bintaro, kartu pelajar tersebut diterima terdakwa dan atas permintaan saksi anak Akses, anak korban David mau memberikan lokasinya karena anak saksi Agnes telah mengelabui dengan mengatakan dirinya datang bersama tantinya dengan menggunakan mobil Camry. Bahwa selanjutnya terdakwa saksi anak Akses dan saksi Saint Lucas menuju lokasi yang dibagikan oleh anak korban David dengan mengendarai mobil Jeep Rubicon warna hitam dengan nopol B120D, di mana di dalam perjalanan terdakwa mengatakan kepada saksi Saint Lucas, "Gua emosi, cewek gua dicabulin, lu temanin gua nggak tahu mau ngapain." Bahwa saksi belakangan saksi Saint menyanyikan kejadian kepada saksi Agnes, dan setelah anak saksi Agnes menceritakan pelecehan yang dilakukan anak korban David, saksi Saint mengatakan, "Buset." Kemudian terdakwa mengatakan, "Makanya om, yang kayak begini harus dikasih pelajaran, karena dia sudah umur 17 tahun, makanya mending gua pukulin dibanding gua harus laporin ke hukum." Bersamaan dengan itu, saksi Saint Lucas mengirimkan foto selfie-nya bersama dengan saksi Mario Dendi alias Dendi dan mengirimkan kepada pacar saksi Saint dengan keterangan mau nemanin Dendi fighting, serta pesan WhatsApp kepada saksi Beni sekitar 16 WIB dengan mengatakan kalau Mario mau memukuli orang, dengan mengirimkan screenshot percakapan WhatsApp antara Mario dan Saint yang isinya kalau terdakwa Mario menjemput saksi Saint, serta mengirimkan voice note yang isinya berbunyi, "Dia ingin katanya mau gebuki orang, gua tahu orangnya, nggak tahu orangnya siapa, katanya tinggal di kontrakan belakang, gua takutnya apa, dia mau gebukin orang malah dia yang digebukin, anjing, gua cuma disuruh videoin doang, nggak apa-apalah." Bahwa ketika sampai di lokasi di mana Sherlock yang diberikan anak saksi David pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 19 WIB bertempat di perumahan Green Permata Residen, Kelurahan Ulu Jami, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan, mobil Rubicon nopol B21D yang dikendarai terdakwa saksi Saint Lucas dan saksi anak Agnes maju beberapa meter dari lokasi Sherlock yang diberikan, dan sebelum turun dari mobil, saksi Saint Lucas menanyakan tugasnya yang dijawab oleh terdakwa, "Ntar lu videoin aja," di mana atas perkataan saksi Saint, "Ya sudah, mana HP lu?" Lalu terdakwa menyerahkan HP miliknya. Setelah terdakwa turun menuju belakang mobil, membuka pintu belakang dan menukar bajunya yang awalnya mengenakan kemeja biru dongker lengan pendek diganti dengan kaos warna hitam dan sweater warna abu-abu, sepatunya merek Puma warna hitam. Dan setelah beberapa kali saksi anak Agnes maupun terdakwa berkomunikasi WhatsApp dengan anak korban David melalui HP Agnes, akhirnya terdakwa berhasil mendesak anak korban David untuk menemuinya. Meskipun sebelumnya anak korban David maupun saksi Renjiro telah berusaha untuk menolak untuk menemui terdakwa. Bahwa ketika terdakwa, saksi Saint Lucas dan saksi Agnes, anak saksi Agnes bertemu di depan rumah
saksi anak Renjiko. Saksi anak Renjiko mengatakan, "Lu kalau mau ribut jangan di dalam, ini rumah gua. Kalau mau ribut di depan saja." Untuk itu, kemudian terdakwa Mario merangkul anak korban David dan berjalan menuju mobil Rubicon warna hitam nomor B120 yang terparkir, diikuti oleh saksi Sen serta anak saksi Agnes, yang akhirnya terdakwa dan anak korban David duduk ngobrol di pinggir jalan di belakang mobil Rubicon nomor B120, sedangkan saksi Sen dan anak saksi Agnes duduk di bumper mobil Rubicon. Bahwa selanjutnya terdakwa bertanya kepada anak saksi David berkaitan dengan perbuatan yang dilakukannya terhadap saksi anak Agnes, dan merasa tidak puas dengan jawaban dari anak David. Terdakwa menyuruh push up anak David sebanyak 50 kali dengan tangan mengepal di atas aspal. Namun anak korban David tidak sanggup menyelesaikan dan hanya mampu 20 kali. Bahwa kemudian terdakwa memberi contoh push up dengan tangan terkepal saat melakukannya, sehingga anak korban David melakukan push up kembali dengan tangan mengepal sebanyak 3 kali. Bahwa karena anak David tidak mampu menyelesaikan push up sebagaimana permintaan terdakwa, maka terdakwa memerintahkan anak korban David melakukan sikap tobat, di mana atas sikap tobat yang diperintahkan kepada anak korban David tidak mengetahuinya. Dan untuk itu saksi Sen memperagakan bagaimana seharusnya sikap tobat yang dilakukan, yakni kepala atau dahi bagian atas menempel ke aspal, sedangkan kedua tangan dikaitkan di punggung serta kaki lurus ke belakang. Sehingga atas contoh yang diberikan oleh saksi Sen tersebut, anak David korban melakukan sikap tobat selama kurang lebih 1-2 menit. Bahwa karena ada orang yang datang, yaitu saksi Abdul Rashid, yang merupakan petugas keamanan yang sebelumnya mendapat telepon dari saksi Rudi Setiawan, yang merupakan ayah dari saksi Renjiro, agar memeriksa serta mendatangi tempat di mana terdakwa, saksi Sen, saksi anak Akses dan anak korban David berada. Bahwa berhubung dengan itu, saksi Sen memberitahu dengan mengatakan ada orang datang. Untuk itu terdakwa meminta anak korban David berdiri, di mana atas pertanyaan saksi Abdul Rashid, terdakwa menyatakan akan bertamu ke rumah saksi Renjiro sambil menunjuk ke arah rumah saksi Renjiro, yang mengakibatkan saksi Abdul Rashid tanpa curiga dan pergi meninggalkan terdakwa, anak korban David, saksi Sen serta saksi anak Agnes. Bahwa terdakwa kemudian kembali menyuruh anak korban melakukan push up. Anak korban David tidak kuat, maka terdakwa menyuruh anak korban David melakukan posisi plank seperti push up, tetapi telapak tangan sampai siku menyentuh tanah, di mana pada saat anak korban David melakukan sikap plank tersebut, terdakwa mengambil ancang-ancang menendang sekuat tenaga kepala anak korban David sampai terlempar terkelungkup di atas aspal. Dan pada saat anak korban David akan bangun, terdakwa kembali melompat menginjak kepala bagian belakang menggunakan kaki sebelah kanan sambil berputar sebanyak 2 kali. Bahwa kemudian terdakwa mengambil ancang-ancang dan berlari dengan mengatakan, ini free kick ini bos, dan menendang kepala David sambil berputar lalu selebrasi layaknya pemain bola Cristiano Ronaldo. Kemudian mengatakan, ini gara-gara lu gak mau party sama gua anjing, enak lu nikah sama cewek gua, enak ya main bola. Yang mengakibatkan anak korban tergeletak, diam tak bergerak, tak berdaya di jalan beraspal, dan terakhir diakhiri dengan pemukulan ke wajah anak korban David, sebagaimana tayangan rekaman video persidangan yang juga telah dijelaskan oleh ahli digital forensik Saji Purwanto SH MSCPE OSTTC AC CHPI SECCH, bahwa saat saksi Natalia ketika melihat dan merasa yang tergeletak seperti anak korban David selanjutnya berteriak "oi" dari lantai 2 balkon rumahnya dan berlari menuju tempat kejadian. Demikian juga ketika saksi Sen mengatakan sudah, sehingga terdakwa menghentikan perbuatannya. Seandainya tidak dicegah, terdakwa merasa belum puas dan tetap akan melakukan perbuatannya tersebut. Bahwa ketika saksi Natalia yang datang melihat kondisi anak korban, langsung meminta suaminya saksi Rudi membawa ke rumah sakit, di mana setelah anak korban diangkat ke dalam mobil oleh saksi Asum,
saksi Muhammad Ali, saksi Natalia dibantu saksi Sen dibawa ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau dengan disopiri saksi Rudi serta diantar saksi Muhammad Ali. Bahwa pada saat dibawa ke rumah sakit, keadaan anak korban David dari mulutnya keluar darah, di hidung ada gelumbung darah, pipi sebelah kanan ada luka, kaki kaku, tidak bisa ditekuk, napas seperti orang ngorok, serta tidak sadarkan diri. Bahwa sesuai dengan keterangan ahli Dr. Aisyah Anopi, anak korban David mengalami penurunan kesadaran akibat cedera kepala dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, hasilnya terdapat infeksi bakteri pada darah anak korban David, di mana ahli Dr. Aisyah Anopi sekaligus dokter yang bertugas jaga serta melakukan perawatan pertama kepada anak korban David sekaligus juga membuat visum et repertum nomor 001/MR-2 Romawi /MPH/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang menyatakan anak korban menderita luka fisik berupa luka lecet pada pelipis bagian atas mata sebelah kanan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm